Mbak Nelly kan cuma gini doang kan, Mbak Nel? Tolongin dong gitu, udah pakai handphone uang aja duit gitu. gua sumbang gitu. Kan kalau udah sampai titik cuma pegang jari tuh berarti powernya udah cukup luar biasa, Mbak Nelly. Itu gimana ngebangunnya, Mbak Nelly? Ada nggak sih aktivitas yang harus kita lakuin untuk bisa kayak Mbak Nelly nih, udah tinggal jari aja, tolongin dong gitu. Hai Sobat Komar, Kode Marketing hari ini kita dalam suasana pasca Ramadan, spiritnya masih sangat luar biasa. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang luar biasa. Beliau adalah sosok senior, guru, dan juga mentor yang sudah memberikan banyak sekali kontribusinya kepada Indonesia dan juga kepada saya secara personal. Kita tepuk tangan untuk 5 juta penonton, Mbak Nelly! Welcome Mbak Nelly. Mbak Nelly apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Nelly makasih udah datang ke studio sederhana Sama-sama. kita. Kita ada di Tower Kode Marketing, Ini Mbak kantormu Nelly. yang mana itu? Kantor aku yang di sana, Oh, iya, yang paling keren banget kan. Thank you Mbak Nelly. Mbak Nelly apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kita udah nggak ketemu sekitar 20 tahun. 20 tahun yang lalu ya. Berarti aku waktu itu usia 5 tahun ya Mbak Nelly. Mbak Nelly lagi sibuk ngapain? Sibuk saya itu suster ngurus suami. Oh, banyak perannya ya? Ya, banyak. Banyak perannya. Kalau professional day life gimana, Mbak Nels? Apa ya, saran saya ngapain aja ya, banyak sih ngurusinnya. Tapi saya karena sekarang sih udah lebih ke fokus ke sosial ya, kegiatan. Oke. Karena saya udah nggak jadi konsultan lagi, Oke. tapi masih bantu-bantu kok dicari, tetap Oke. aja dicari, walaupun nggak di sana, tetap minta tolong. Terus juga kemarin ada bisnis sama teman, saya pikir udah saatnya dikasih ke yang junior. Jadi saya mendingan yang kerja sosial sama jadi suster aja. Ouch. Teman-teman menarik banget ya. Orang kan kalau udah sampai pada level aktualisasi dirinya berkontribusi kepada society itu titik piramida kehidupan yang paling tinggi, Mbak Nelly. Wow. Berarti itu udah keren banget. Maksudnya kayak aku masih di taraf climbing lah, Mbak. Masih start survival skills, masih mencari segala sesuatu tentang purpose of life. Kayaknya Mbak Nelly udah pada titik aku ingin memberikan kontribusiku kepada society gitu. Semua orang pada akhirnya di sana sih ya, pastinya ya. Udah selesai. Mau ngapain lagi? Berarti kan udah selesai sama diri sendiri gitu. Ya, sekarang lebih banyak kita bagaimana untuk orang lain ya. Untuk orang lain. Dengar-dengar lagi sibuk ngurusin organisasi, Mbak Nelly. Ya, ada beberapa sih. Ada angkatan, ada punya suami, masih di IPB juga, masih HA juga. Tapi saya lebih ke di HA-nya lebih ke urusan untuk yayasan alumni peduli IPB. Jadi kita tuh bantuin mencarikan beasiswa untuk mahasiswa yang nggak mampu. Pokoknya dia nggak mampu kita bantu. Jadi syaratnya bukan bagus nilai, bukan apa. Pokoknya dia syaratnya nggak mampu secara finansial ya. Bukan nggak mampu finansial, kita assess, oke. Insya Allah kita kasih beasiswa. Wow, beliau adalah alumni dari Institut Pertanian Bogor. Kalau sekarang namanya IPB University ya, salah satu alma mater aku juga satu anyway. Mbak Nelly berarti kan ada poinnya di situ kalau nggak mampu. Asesmennya hanya ekonomik aja. Ya, benar-benar kalau IAP itu tidak mampu. Wow. Jadi syaratnya diterima di IPB, nggak mampu ikut asesmen. Pokoknya nggak mau tahu, yang penting kerja, yang penting belajar yang benar. Ya. Jadi sebetulnya sekarang tuh kita udah lebih bukan hanya nggak mampu, tapi juga ada leaders, ada misalnya dia punya skill, walaupun dia punya kepandaian lain atau dia punya kelebihan juga nggak apa-apa, atau dia ketua OSIS misalnya, kita bantu. Jadi kita lebih ke selain, tapi utamanya nggak mampu, tapi kita kan lama-lama kita kasih juga misalnya tingkat akhir yang mereka juga udah nggak mampu. Awalnya sih kita yang baru lulus, tapi sekarang sih ada yang tingkat akhir, ada yang perlu untuk skripsi, kita bantu juga. Kalau boleh tahu source supporting finansial kebanyakan ada orang tua asuh namanya. Jadi kita dari alumni untuk alumni kan. Dari alumni untuk alumni. Jadi sebetulnya itu perlunya kita networking. Nah, kata-kata karena saya tuh networking. juga udah 25 tahunnya di HIPB, mulai dari anggota, jadi wakil sekjen, jadi sekjen, ketum segala macam kan. Jadi kan networking itu juga banyak. Itu juga jadi modal saya di YAPI untuk juga menghubungi mereka-mereka yang udah prominent lah untuk support. Jadi saya pikir udah ada saatnya sekarang
support saya ke anak-anak mahasiswa, ke IPB yang emang jelas jadi lebih skopnya lebih kecil lah, membantu mahasiswa yang nggak mampu. Kan waktu dulu kan saya bagaimana networking IPB, gimana IPB bersatu, alumni segala macam. Sekarang saatnya yang lebih muda yang kerjain. Oh my God, teman-teman, ini adalah the real mencerdaskan generasi emas Indonesia. Kalau saya ya. terus ngurusin HIPB, mudanya kapan? Iya sih. Nah, jadi udah saatnya. Aku kayak ketampar sih itu. Iya. Oke. Seperti Binda ini harus saatnya untuk menjadi ngurus, karena itu penting. Iya, siap. Amin. Akan segera berkontribusi. Kita harus seperti Harvard yang alumninya luar biasa kan. Yes, benar. Berarti sebelum undang-undang kebijakan pemerintah, Mbak Nelly ini udah melakukan aktivitas mencerdaskan kehidupan anak bangsa secara real ya. Iya, betul. Apalagi disupport secara finansial juga dan juga skills. Nggak cuma soft skill tapi juga hard skills ya, Mbak Nelly ya. Yang kecil-kecil lah. Saya Koyapi kan IPB ya. Kan Yunda tahu di IPB tuh ada angkatan-angkatan. Yes. Ya saya tuh namanya ada angkatan 21 namanya. Kita kasih nama Agatis. Agatis namanya. Kita tuh salah satu yang kita lakukan sekarang itu adalah yang continuous tuh kita makanan murah bergizi, bukan gratis loh. Jadi untuk bukan MBG ya, bukan MBG ya. Oke, gimana, Mbak? Jadi gini, di IPB itu rata-rata emang jangankan bayar SPP ya, makan aja. Ada yang Indomie dipecah bagi 2 karena nggak ada uang. Itu tuh udah dari dulu kan, zaman Winda dulu. Dari zaman aku dulu. Sampai sekarang masih. Nah, jadi satu saat dulu kan yang mengajarkan tuh angkatan di atas saya 5 tahun. 15-an berarti. Ya, 17-an. Ya, kita kan 21. Jadi kalau di kampus biasa tuh angkatan 70-an, kita 84 kan ngerjain. Nah, mereka kan udah saatnya untuk siapa yang take over. Nah, akhirnya kita tambahin ke kita. Nah, akhirnya kita kerjain lah dulu namanya warung semur. Jadi mereka tuh untuk mahasiswa tuh banyak yang nggak ada uang ya, makannya nggak bergizi lah dengan harga segitu. Nggak cuma balita ya, Mbak ya? Iya, masuk pun otaknya masih diisi. Nah, akhirnya kita sepakat kita bikin nama, kita rebranding namanya warung kita. Tapi kan itu kan kita sedikit dulu lah, mulai 100 anak, 100 orang. Sekarang kita udah 310 anak per hari ngasih makan, bukan ngasih makan murah tapi bergizi untuk 310 anak. Makan murah bergizi. Jadi mereka tuh cuma bayar 10.000 tapi dapat lauknya 2, protein nabati, protein hewani, dapat sayur, buah dan susu. Sebelum program pemerintah nih Mbak Nelly udah ngelakuin ya? Sebelum dong, kita kan nggak pakai janji, kita kerja aja. Guys, nggak janji-janji, kerja nyata. Kita nyata aja, kita nggak usah pakai janji janji begitu, tapi kita lakukan. Diam-diam gitu ya, diam-diam langsung kontribut. Iya, gitu. alhamdulillah sekarang kita bisa continue. 310 anak bisa makan yang bergizi lah, walaupun kadang-kadang kita sedih. Pagi-pagi jam 12 buka, mengekor, ntar ada yang datang lat, udah habis nggak ada lagi, besok harus datang lebih pagi. Ternyata emang segitu pun masih kurangnya. Saya pikir kalau makin banyak yang mau seperti kita ya bagus lah ya. Tapi itu kita memulai dari kecil tapi continue yang penting. Oh, jangka panjangnya emang jelas gitu ya. Luar biasa ya Mbak Nelly ini. Bukan Nelly itu dan banyak teman di belakangnya dan tapi juga karena networking. Jadi kan kita banyak teman-teman yang punya sama empatinya, karena kita banyak, jadi kita bisa memilih teman-teman yang dari kita sering ketemu orang, oh ini tuh orang-orang ini peduli ya. Nah, orang peduli itu kalau dikumpulkan kan jadi kekuatan besar. Banget, community berarti. Ya. Mbak Nelly kan cuma gini doang kan, Mbak Nelly, tolongin dong gitu, udah pakai handphone aja duit gitu. Gua sumbang gitu. Kan kalau udah sampai titik cuma pegang jari tuh berarti powernya udah cukup luar biasa Mbak Nelly. Itu gimana ngebangunnya Mbak Nelly? Seperti gini ya, pertama kita trust ya, orang tuh kalau udah nggak percaya sama kita nggak akan pernah mau support. Jadi selama ini saya tuh menjaga bahwa kita tuh jangan bikin janji palsu, itu aja sih. Jangan janji palsu. Pokoknya harus real, jangan PHP. Sama ini kita jaga networking, jadi diri sendiri. Sama diri sendiri juga nggak boleh PHP ya Mbak Nelly, nggak boleh membohongi diri sendiri juga ya. Iya. Itu jelas salah satunya ya teman-teman semua. Jadi menjaga trust itu adalah pekerjaan utama untuk bisa networking yang luas. Kita kalau orang kasih percayaan, jangan sampai disalahgunakan. Itu aja sih. Jadi orang kan, apalagi saya kan kerjanya mencari support dari pihak ketiga kan.
Kalau kita minta support ternyata tidak seperti yang kita janjikan, kan mereka tidak mau lagi bantu. Tapi kalau selama ini mereka real kelihatan, mereka pasti apapun akan support kita. Itu yang penting sih untuk siapa. Udah nggak perlu proposal Kak Maneli, cuma gini doang. Selalu salah nyusul ya gitu. Oh my God, udah sampai level tertinggi. Kalau udah Mahadewi ini begini ya, kayak tolongin dong gitu, proposal nyusul. Tapi emang bener, untuk semua yang penting tuh emang kita menjaga kepercayaan. Networking itu basic line-nya itu. Ya, tapi jadi network itu sebetulnya ya, kalau mau panjang itu kitanya yang harus, kita dari kita dulu. Kalau kitanya bikin janji tapi kita ingkar, kita ternyata apalagi bohong gitu ya, itu lebih susah. Udah sulit ya. Atau kita ada udang di balik batu, nah itu juga nggak bisa. Kalau udah di balik bakwan enak Mbak Nels. Kalau di balik awan kan enak kan, pakai sambal, pakai kecap. Iya benar. Ini kan di balik batu keras kan. Udah keras, nggak enak. Nah, teman-teman ingat ya, jadi networking itu baseline-nya adalah trust. Ya, Nomor satu itu. Terus ada nggak sih aktivitas yang harus kita lakuin untuk bisa kayak Mbak Nelly nih, udah tinggal jari aja, tolongin dong gitu. Ya sebetulnya kan enggak sih, ya itu kan karena kita mengerjakannya nggak setahun 2 tahun, saya 25 tahun ngurusin HA. Jadi dan di situ kita emang pertama saya emang nggak ada apa-apa, emang saya senang. Berarti harus senang melakukannya, harus senang, harus passionate ya. Ya, Saya juga, tapi juga pertama sih support system ya. Kalau suaminya nggak support juga nggak akan begini. Nah, ini nih berat. Ngomongin support system ya. Berarti kan sosial masyarakat terkecil kan suami, keluarga. anak, ngerti mamahnya tuh loncat-loncat. Mamanya tuh sibuk. Mamanya loncat-loncat, tapi ya tahu kegiatan loncatnya kemana kan. Iya. Dan itu juga trust juga di mereka. Mereka juga, mamanya ngerjainnya sesuatu yang bener kok. Gitu loh. Tuh back to community, Iya. support system bagus gitu. Kalau ada 2 yang dipilih, support systemnya nggak bagus, tapi dia punya networking yang luas, is that okay Mbak Nelly menurut kacamata Mbak Nelly? Sebetulnya itu harus jadi satu loh. Itu nggak bisa dilepas ya? Nggak bisa. Support system tuh mendukung si networking itu. Karena kalau misalnya kita nih, saya selama ini kalau nggak ada support systemnya, membangun networking juga susah. Trust dari orang dalam, trust dari lingkungan juga. Nah, internal sama eksternal harus jalan barengan, bergandengan tangan gitu. Mbak Nelly boleh spill nggak sih di sepanjang kehidupan Mbak Nelly yang pada detik ini yang 25 tahun mengelola networking dan juga kontribusi kepada masyarakat, ada pain point-nya nggak sih yang pernah dilewatin, mungkin di stabbing back? Oh iya, pasti. Misalnya, itu biasa ya, misalnya. Bisa dengerin nih teman-teman. Misalnya gini, saya waktu itu pernah jadi sekjen misalnya. Terus gitu kan, saya kan berusaha bersih, jadi ada satu yang saya hilangkan, nanti saya diajak, kenapa ini? Nah, itu biasa. Tapi kan kita bilang, kita nggak mau ada yang gitu, udah dibeli waktu itu, saya mau clean. Kalau mau support suatu organisasi sosial, ya lu udah siap mengabdikan diri lu, bukan untuk hal-hal pribadi kayak gitu. Bukan komersil maksudnya Mbak Nels. Tapi saya emang sama ini juga nggak pernah menggunakan HIPB untuk pribadi sih emang. Tapi ini pasti orang jadinya taunya personalnya bagus jadi nih. mereka gitu. juga itu juga sebetulnya pada dasarnya orang tuh nggak usah harus menggunakan, tapi kalau kita kelihatan mengerjakan sesuatu dengan benar dalam organisasi itu orang kan lihat kok. Jadi networking itu jadi nggak usah takut, nggak usah orang aku masuk HIPB supaya aku bisa kerja, nggak perlu itu. Kalau di situ kerjanya benar, dan lu mengerjakan dengan hati yang benar, dan emang lu serius dan kelihatan emang lu mensupport si organisasi itu, orang bisa lihat tuh ini kayaknya kalau lu ikut gua berbisnis kan oke deh. Sebetulnya dari situ nggak usah pakai nama, ada orang namanya pakai nama jabatan H untuk A, ya itu tuh sebetulnya saya paling nggak support. Jadi sebetulnya tuh nggak usah khawatir lu dimanapun, di sosial, di apa, kalau lu punya menjadi diri lu sendiri dan kelihatan orang nggak pernah curang, nggak pernah apa, orang ngeliat sendiri lah. Credibility Ya, kredibilitas. Dan integritas tuh penting. Orang nggak punya integritas susah lah. Sulit ya, Mbak Nels. Teman-teman dengerin kawan Komar bahwa banyak sekali PR kita ya. Hari ini ada 4 tadi udah diobrolin. Kalau misalnya tadi nih masalahnya adalah
nggak senang ngelakuin itu, tapi ada dorongan untuk berkontribusi. Menurut Mbak Nelly gimana? Yang beda sih pasti pada akhirnya ya, karena dia bisa nggak senang tapi ya kayaknya perlu di situ supaya itu bakal by the time bakal beda lah. Seleksi alam ya? Iya. Oh. Ya misalnya ada orang ikut dong di HA pengurus, sebulan hilang. FOMO aja gitu kan? Iya, ternyata nggak ada waktu. Itu waktu tuh sebetulnya sebenarnya sampai 24 jam ya, cuman kan di mana dia prioritaskan. Yes. Dan nggak semua orang bisa memprioritaskan untuk kegiatan sosial, itu susah. Apalagi kalau masih ada kegiatan-kegiatan yang untuk dirinya sendiri, paham. Tapi ada orang bisa untuk masih juga butuh, tapi dia masih bisa meluangkan waktu juga ada. Jadi itu time management aja ya. Jadi berarti itu. sebetulnya yang gitu-gitu tuh apalagi ikut sosial ya, lama-lama juga baik. Ada yang cuma 6 bulan hilang, ada tahun depan periode berikutnya masih ikutan lagi karena ternyata di situ dia on off. Mungkin mencari jati diri Mbak Nelly. Gitu berapa gitu. Supaya bisa apa kan, tapi sebetulnya tujuannya orang mencari networking ya. Tapi kan networking itu banyak cara untuk dapat. Tapi beberapa orang tuh dengan cara ini mungkin dapat, tapi memanfaatkan yang ada untuk pribadi emang nggak. Tapi dengan ikut sesuatu organisasi di situ ternyata banyak networknya dan dia itu menunjukkan jati dirinya dan dia juga melakukan sesuatu, orang bakal lihat. Mungkin ada yang versi approach-nya radikal ya, kali. Ada yang radikal, ada yang halus. Ada yang halus, ada yang soft, ada yang hard gitu ya. Oke. Sama lama bola. Ada yang iya benar. ada yang jahat. Nah, fans bola dengerin nih. Tapi masalahnya kan beda approachment aja. Ya, semuanya kan sama pengen ininya menang kan, tapi caranya gimana? Caranya aja yang beda. Oke, Mbak Nelly, kita kan ngelihat kalau sekarang anak-anak muda untuk influence orang atau membangun networking juga ada media yang lagi sudah 10 tahun ke belakang menjadi salah satu media baru, media sosial. Mbak Nelly melihat fenomena ini gimana Mbak Nelly? Sebetulnya medsos itu sebetulnya sarana yang bagus ya. Daripada kita kan susah dulu ya. Sekarang tuh gampang kalau dia mau branding dia sendiri. Sebetulnya itu tuh kan kayak mata uang ya. Iya, kalau dia bisa memanfaatkan dengan baik, bagus lah. Sekarang banyak kan anak muda sekarang yang udah maju, berkembang, positif. Ada yang jadi rusak juga dengan medsos. Jadi sebetulnya medsos itu tergantung cara pakainya aja. Gitu. Apapun juga tergantung cara orang itu. Dengan kan orang zaman teknologi beda, tapi ternyata kembali lagi di mana dia menggunakan, memanfaatkan sarana saat itu dengan benar. Berarti mau secanggih apapun, apapun yang lagi hype gitu, kalau nggak bisa nggunain dengan baik ya sulit aja gitu. Oke, Mbak Nelly kan udah berkontribusi terhadap community selama 25 tahun. Professional life-nya saat melakukan itu gimana, nggak keteteran Mbak Nelly? Saya tuh kan kerja di beberapa tempat ya. Kan? Berapa tempat lagi? Saya tuh kan dulu kerja di bank, pernah di bank, pernah di akuntan publik, pernah cukup lama saya di konsultan HR consulting, pernah di konsultan untuk marketing research. Pernah marketing research itu ya, aku pernah dengar. Jadi sebetulnya saya tetap mengerjakan semuanya. Oke. Aku sebagai seorang perempuan juga yang melihat peran Mbak Nel ini banyak sekali. Gimana caranya Mbak Nel? Time management deh, atau fokus kan nggak mungkin bisa banyak. Katanya ya? Saya waktunya sehari 48 jam kata orang. Nah, aku suka tidur lagi Mbak Nelly. Saya juga suka tidur. Suka tidur kan, iya. Berarti udah kurang tuh berapa jam. Gimana Mbak Nel, tips and triknya? Sebetulnya apa ya? Semuanya tuh kayaknya saya sih selama ini masih bisa ngatur ya antara kerjaan, sosial, rumah tangga. Yang pasti sebetulnya rumah tangga, rumah itu yang harus pertama di kita. Domestik. Rumah beres, semuanya aman. Berarti basic line pertama harus dicari sama perempuan adalah support system yang bagus. Iya. Pasangan nomor 1. Berarti kalau gitu ujung-ujungnya adalah support systemnya itu basicnya partnership-nya itu yang benar. Gimana Mbak Nel tips and trick untuk menjalani domestic relationship yang oke gitu? Sebetulnya semua trust. Kembali karena si support tuh percaya dengan apa yang lakukan, gua nggak cheating, nggak apa, dan juga ternyata juga di masa di domestik juga aman, dan juga ya itu juga tuh
tergantung kita. Kebenaran saya dapat pasangan yang mengerti saya, karena mungkin nggak semua orang ngerti gue. Ada kata-kata nggak semua orang bisa ngertiin gue, gimana tuh? Ya kan Seleksinya dulu Mbak Ya, Nel. seleksi. Boleh kasih tahu ke generasi muda nih, carinya yang gitu. ya kadang-kadang kan itu ini kayak cocok aja rasanya ya nih orang. Chemistry. Kan bisa tahu oh ini kayaknya ngatur deh, nggak bisa deh gitu kan. Oh ini kayaknya sengket saya nih gitu. Kan juga harus belajar lah lama-lama, apalagi kan orang dulu kan. Nggak usah scientific approach gitu ya. Oh, chemistry aja. Iya, Kayak cocok nih gitu. deh. Iya, strateginya. Nah itu tuh. Kan sebelum bernetworking ke eksternal kan kita harus proven dulu di Iya. internal kita oke Iya. gitu ya. Kok banyak PR ya guys? Langsung kayak menampar banyak listingnya. Iya. Oke. Setiap hari Mbak Nelly untuk menjaga semangat dan juga kayaknya kan power bank Mbak Nelly ini banyak banget ya guys. Olahraga harus. Olahraga. Setiap pagi. Olahraga. Saya tuh ikut komunitas. Sekarang nih yang terbaru nih. Iya, iya. Terbaru gue ikut komunitas kesehatan senam jantung koroner, teman. Di situ jadi junior, kayaknya omong-omong apa isinya. Kan dekat rumah di velodrome. Tadinya aku suka jalan sendiri kan, di situ jalan Oke. sendiri gitu. Ini komunitas apa sih gitu kan? Ajakin lah ikutan. Mereka itu yang memotivasi aku ya. Gila umurnya 75 tahun udah masih kayak gitu. Ya nah aku udah 30 tahun udah di sini ikutan. Gue ikutan lah mereka. Jadi orang kadang-kadang kita bisa termotivasi tuh nggak harus sama yang siapa ya. Ini sama orang-orang tua ini aja. Nah mereka masih semangat di seumur gitu, masa gue lemes gitu. Oke, abis ini ikutan guys. Kita senam jantung koroner. Iya itu kan kayak biasa jalan pagi ada apa, tapi kayaknya akhirnya belajar bahwa orang itu pertama supaya nggak pikun, supaya kita harus ngobrol, harus ada teman, harus ada komunitas. Kalau nggak dapat di rumah berarti cari komunitas di luar dong. Iya, jadi itu pertama kita juga harus jalan. Jalan. Karena kesehatan tuh dari kaki, begitu nggak jalan, nah mulai nih kemana-mana penyakitnya begitu sarafnya katanya. mulai, bla bla bla. Ya aku juga senam juga, yoga juga, tai chi juga. Wow, 7 hari banyak cabang olahraga cabornya ya. Cabur. Berarti kan balik lagi Mbak Nelly ini into community banget ya. Iya. Ada nggak sih Mbak untuk orang yang lagi struggling jalan bisnis atau orang yang lagi mencari jati diri untuk gimana caranya pede untuk masuk komunitas gitu kan, ada yang nggak pede Mbak Nel. Nah itu dia, orang tuh kadang-kadang itu ya mereka terkenal orang nggak pede. Sebetulnya sih semua orang tuh bisa, apalagi semua universitas tuh ada komunitasnya. Oke. Kayak saya kan ikutan di himpunan alumni seluruh Indonesia. Sekarang tuh udah 140 universitas bergabung. Waktu itu tahun 2016 kita IPB saya waktu jadi sekjen kita mendirikan cuma 19 universitas bergabung bikin himpuni. Dari situ kan kita ternyata Berkembang. tambah juga networkingnya, jadi kita kenal semua seluruh Indonesia gitu. Dan ternyata sebetulnya harusnya itu dan jadi sering belajar lah mereka, oh kenapa HIPB maju, jadi mereka sering belajar juga. Nah di situ juga sebetulnya untuk anak muda dimanapun, mereka tuh masuklah ke apalah komunitas apapun yang mereka supaya menambahkan networking gitu. Balik lagi pokoknya pede dulu aja Jadi masuk. dulu, beda sekarang tuh terkendala anak-anak sekarang tuh kan beda ya, selfish sendiri kan. Ah gimana tuh Mbak? Boleh nggak di-spill? Selfish anak-anak muda zaman iya kan sekarang. mereka tuh hanya pertama kan si Jejet itu tuh yang si 2 mata uang gitu kan, mereka iya, oke. lebih suka udah deh gue hidupnya hanya dengan Diriku. medsos, Virtual. Itu virtual tuh ada efeknya sih Ada jadinya. efeknya. Anak-anak tuh malas juga untuk organisasi dan merasa itu buat apa sih berorganisasi Nggak gitu penting gitu. Gue udah cukup dengan layar depan gue gitu. Udah puas, apalagi orang-orang yang udah kecanduan games gitu kan. Efeknya ada sih. Makanya sih untuk anak muda dari sekarang ikutlah mahasiswa apalagi ya, ikutlah apapun organisasi di kampusnya. Aktif ya. Aktif. Berarti nggak cukup pinter doang Mbak Nel. Orang itu kalau kurang, orang itu nggak bisa hanya pinter doang. Jadi harus ikut segala macam kegiatan yang untuk mengembangkan skillnya dia. Oke. Berarti kalau misalnya ada kan bahasa sekarang tuh introvert, Ya, Mbak, introvert, kayak nah nggak itu. terlalu suka di kerumunan atau Iya. berhubungan sama orang baru gitu. Itu gimana Mbak untuk yang introvert? Nah, saya juga kan, anak saya juga ada yang introvert. Ada. Jadi kan dia juga
ya itu lebih suka ya malas aja ketemu orang. Nah itu yang, tapi sekarang tuh bukannya anak-anak sekarang tuh bukan jadi introvert semua ya, tapi mereka emang lebih suka nggak gampang untuk menerima lingkungan luar kan. Dan mereka lebih suka ya nyaman sendiri. Karena mereka tuh dulu kan mungkin harus mencari ya, sekarang kan apa-apa bisa didapat dari yang di sekitar dia kan. Berarti semua datang aja. Kalau dulu kan kita cari. Itu mungkin ya itu dia sih aku bilang tuh kelebihan dan kelebihannya, dan ternyata ada kekurangannya dengan teknologi yang berkembang ini. Orang kurang bergaul dengan dunia luar lah. Kan dulu kita nyari kemana-mana jalan-jalan. Sekarang kan nggak. Dulu orang kita aja perlu nyari literasi mesti ke perpustakaan. Perpustakaan ketemu orang. Sekarang kan tinggal googling aja, ngapain ke perpustakaan gitu. Iya, kan? Semua ada di handphone sekarang. Jadi semakin meningkatkan laziness. Iya, orang semakin kelihatannya introvert sekarang. Padahal sebetulnya bukan jadi introvert, tapi lingkungan yang buat dia emang nggak usah harus kemana-mana juga. Semua ada di tangan. Ya itu kan jadi membentuk kepribadian dia ya sebetulnya. Padahal sebetulnya itu kadang-kadang introvert bukan pada dasarnya, tapi karena dia lingkungan juga yang tadinya cuma dia bisa bergaul, tapi kan semuanya dapat di situ, ya udah di situ aja gitu. Oke. Padahal sebenarnya tetap harus tatap muka ya Mbak Nelly ya. Kalau misalnya kita dihadapin pada kondisi yang tadi Mbak Nelly, semua di gadget gitu, gimana menurut Mbak Nelly saat ini tuh gadget mempengaruhi pembuatan komunitas baru? Apakah mungkin ataukah emang harus ketemu secara face to face? Tapi sebetulnya gitu? mungkin nggak tahu, kalau anak bisa aja sih ya, tapi mereka tetap harus ada online-nya, offline-nya kali ya. Cuma aku lihat mereka kayaknya dunia maya tuh udah di mereka seperti real ya. Ya. Karena jadi, dunia maya udah berasa dunia nyata. Iya, jadi kadang-kadang mereka nggak sampai ada kok orang-orang yang ngapain gue pergi ke laut kemana, googling aja, pasang musiknya aja. Dulu kan, padahal kan kalau iya udah tinggal pakai kacamatanya aja, berasa di dunia. Itu udah banyak yang begitu, nggak beringat lagi deh untuk traveling atau apa. Udah pas semua di sini nyaman, dibikin suasananya, lampunya diapain kali, dikasih angin-angin. Tapi itu oke nggak menurut pandangan Mbak Nelly? Kata aku sih ya, sebagai seorang generasi yang sudah senior iya. Itu di saya sih rada-rada gimana ya? Kurang feeling nggak sih? Kayak kita masa kan harus kan menghirup udara laut, beda. Itu kan beda. Tapi sekarang bahkan udah ada aromaterapi wanginya seperti laut Mbak Nelly. Bawa di laut, bawa di gunung. Bawa durian juga ada kalau kalian makan durian. Nah ini adalah contoh beliau karena pas sehat, beliau lucu guys. Mbak Nelly gimana sih tetap positif di antara sekian banyak negativity di dunia kita sekarang? Emang ya aku tuh belajar sih, aku sih kan udah belajar healing sama dokter Aisyah ya. Udah 20 tahun di rumah. Dari situ saya kita tuh emang harus selalu positif sih. Harus selalu positif. Karena meskipun saat ini harga dolar melambung tinggi, kita positif. Masih bisa makan gado-gado. Masih bisa makan gado-gado dan cemilan lemper. Oke. Nggak apa-apa Mbak Nelly. Jadi emang itu tuh yang harus kita bangun. Itu kan harus dibangun si positif itu. Oke. Karena bukan berarti kita nggak ada, tapi itu emang selalu serangan negatif ada terus, tapi itu positif aja terus. Misalnya seperti saya kena cancer, positif, saya jadi karena saya cancer, saya jadi olahraga misalnya. Dulunya saya mana mau olahraga, karena setelah cancer ternyata olahraga itu penting, jadi rajin olahraga misalnya gitu. Apapun lah sesuatu yang negatif, sesuatu yang menurunkan kita, menjatuhkan itu membuat kita jadi lebih positif malah gitu. Bounce back-nya tinggi gitu. Tapi kan nggak semua nih, sekarang kan lagi banyak isu Mbak Nelly, mental health issue. Nah itu kan kalau di posisi senior kan udah ngelewatin badai kehidupan katanya gitu. Tapi kalau yang anak-anak muda ini kan belum kebayang. Iya tuh, apalagi yang sekarang namanya generasi strawberry ya. Iya betul. Lembek gitu ya. Iya kayak mochi katanya gitu. Itu sebetulnya aku belajar ya, mereka itu karena semuanya ada dari mereka lahir. Mereka tuh semua disuapin. Lihat aja, zaman dulu kita lebih struggle loh untuk apapun. Orang tua gitu untuk dapat sesuatu kita dikasih ada reward and punishment gitu, ada itu dulu. Sekarang kan dari bayi, dari kecil sekolah diantar, dijemput, ada mbaknya segala macam. Itu sebetulnya tanpa sadar itu membuat anak tuh lembek, kata aku sih.
Karena mereka tuh nggak dikasih tantangan untuk bahwa mereka tuh harus pasti ada apa-apa mereka langsung ada yang ini kan. Ya kalau saya lihat perjalanan generasi strawberry itu seperti itu ya. Menurut saya. Aku generasi coklat. Saya sih generasi strawberry. Jadi kan balik lagi nih banyak PR ya Mbak Nelly ya, mulai dari parenting style, terus juga community, networking. Kalau misalnya generasi muda dikasih satu pesan deh sama senior yang udah ngelewatin badai kehidupan, ada nggak Mbak Nelly pengen berpesan gitu? Jadi gini, perluaslah yang networking itu. Jadi walaupun kalian katanya introvert, sukanya nggak suka keluar, cobalah mencari komunitas baru yang sama hobinya tapi di luar rumah, di luar itu, atau carilah hobi yang membuat mereka tuh bisa ketemu orang. Kan sekarang banyak sih komunitas apa ya? Cari komunitas. Jadi emang udah sangat banyak anak yang emang mereka nggak mau keluar, mau di rumah aja cukup. Itu yang harus kita berteman lah gitu. Iya, tapi jangan di dunia maya. Bertemanlah dengan dunia nyata. Oh itu. So kalau sekarang katanya udah cukup di story love udah cukup Mbak Nelly. Katanya nggak perlu ketemu langsung. Apalagi nikah juga pakai story aja kan. Nah ini nih Mbak Nelly, bahaya. Iya. Takut. Iya gitu. Tapi possible nggak di masa depan nih community online kan udah banyak nih Mbak Nelly. Cuman nggak ketemu tatap muka tapi udah kuat secara basicnya gitu. Itu oke. Berapa tahun lagi apakah komunitas offline itu harus ada terus atau ya udah online aja nggak apa-apa, nggak tatap muka it's okay gitu. Tapi sebetulnya nggak ada salah sih online juga kan memudahkan apapun ya. Oke. Kan sebetulnya kalau kita balik lagi ke positif banyak sekali manfaatnya dengan online itu. Jadi semuanya sebetulnya jangan berlebihan. Itu aja sih. Berlebihan. Jadi pokoknya apapun mau kita juga ikut organisasi juga jangan berlebihan juga gitu. Sama-sama. Gimana taraf yang nggak berlebihan tuh Mbak Nelly? Ngukurnya gimana nih? Ya kita sesuai, ya gini ya, semua orang bisa ngukur harusnya ya. Nggak semua orang Mbak Nelly. Oh gitu ya. Gini ngukurnya. Iya. Ketika kita udah tidak bisa nge-handle, jadi kita tuh jadinya setengah-setengah di situ, itu udah berlebihan. Tapi kalau kita bisa fokus, walaupun 3-4 fokus itu nggak apa-apa. Oh, berarti kalau udah nggak terdeliver secara maksimum, sepertinya sudah, kalau bahasa anak sekarang tuh udah overwhelmed, Mbak Nelly. Kayak udah burn out nanti gitu. Mbak Nelly nggak pernah burn out? Belum sih. Wow! Gimana cara menjaga keseimbangan itu Mbak Nelly? Selain tadi olahraga, makanya gitu, kan kita harus, makanya kita thinking. Internal eksternal itu yang seimbang. Jadi kita untuk sendiri ada, untuk keluarga Oh, me time, Mbak ada. Nelly. Ada dong, spa dan facial ya Self love-nya juga tetap harus ada, iya teman-teman. dong. Jadi kita pertama itu jangan lupa kita harus aku tuh setiap hari ya, setiap malam atau pagi pasti berterima kasih sama diriku sendiri dulu. Udah mau bawa gue, udah mau mengerti saya yang segala macam. Sangat aktif ini. Iya, jadi emang itu orang selalu lupa berterima kasih sama diri sendiri. Oke. Karena itu yang harus kita sayangin dulu. Iya, kita dulu kan yang ngapa-ngapain nih kita sendiri gitu. Makanya kan dalam Islam kan lu kirim Al-Fatihah buat orang meninggal. Lu dulu kirim Al-Fatihah baru ke suami lu, anak lu gitu loh. Oke. Kirim Al-Fatihah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, Mbak. Iya. Aku baru tahu nih yang ini. Harus itu. Kita dulu baru ke orang lain. Kalau kita udah bisa mencintai diri sendiri, pasti kita banyak cinta untuk orang lain. Nah, kalau udah self love, pasti baru bisa giving to the others gitu. Kalau nggak cinta sama diri sendiri, Mbak, Iya, ya. sulit. Kita aja disakitin, apalagi orang lain lebih kita sakitin kan. Nah, tanda-tanda nih generasi muda diingat, di bold di sini, semuanya start from yourself gitu ya. Harus. Nah, ada titipan. Apa kata orang belakang layar nih? Katanya makan lempernya. Bang minum katanya gitu. Oh, oke. Oh, minum. Saya minumnya beda loh. Ini latte. Latte. Oke. Aman ya berarti. Ada kode marketing. Ada kode. Lemper juga lemper kode marketing, Mbak. Iya. Kalau ini namanya lemper kode marketing. Lempar. Oh, lempar, oke. Tuh, kan awet muda tuh karena lawak. Waduh, ini lucu banget, teman-teman. Gimana caranya melihat semua di dunia ini tuh perspektifnya
bisa dibercandain aja gitu, itu kan udah another level. Kadang-kadang itu kayaknya sih udah sifat asli ya orang ya. Karakter juga susah. Gua tuh sanguinis sejati. Sanguinis itu masalahnya kekurangannya dia gimana nanti. Oh, nanti bagaimana? Pokoknya gue kerjain aja, nantinya gue, ya terserah. Nah, sebenarnya sifat kayak gini nih yang bikin jadi mudah bergaul. Iya. Kalau yang kebanyakan mikir, Pragmatis, kayak orang-orang yang melankolis kan mikir, waduh gimana. nanti Terserah. bagaimana ya gitu, pusing ya. Jadi, just do it. Kerjain aja. Just do it atau just do Just it? do it and do it. Nah, Mbak Nelly, kalau aku lihat Mbak Nelly ini kayak nggak butuh uang ya? Gitu Saya kan? nggak butuh uang sih, ini aja. US dollar aja. Nggak usah uang, tapi saya mau apa aja ada gitu aja. Ini namanya ada tingkat kenyamanan level tertinggi ya teman-teman ya. Sampailah pada titik itu gitu. Berarti untuk sampai pada titik ini Mbak Nelly udah menunjukkan ke kita bahwa back to community gitu ya, memberi kepada orang lain tuh nggak akan bikin kita kurang ya Mbak Nelly. Pokoknya kalau kita bermanfaat orang lain, itu yang penting. Bermanfaat untuk orang lain. Tapi sebelum untuk orang lain, untuk diri sendiri dulu Jadi, teman-teman. cintai diri sendiri, baru ke orang lain. Pasti kalau kita udah mencintai kita sendiri, pasti kita juga bakal support sama orang Support lain. orang lain, oke. Kalau kita udah benci sama kita sendiri, udah apa yang membunuh diri, apa udah benci diri sendiri artinya. Itu tuh lagi fenomena Mbak Deli. Nah, itu karena dia udah nggak self love lagi. Itu yang penting. Makanya diajarkan kok. Terima kasih sama badan kita dulu, cintai kita dulu. Pasti kita akan juga baik ke lingkungan sekitarnya. Oke. Kalau gitu tadi udah banyak ya teman-teman, Mbak Nelly udah kasih kita banyak sekali PR yang harus di checklist, mulai dari trust gitu ya untuk gimana bangun networking sampai dengan titik yang tadi mencintai diri sendiri. Kalau nggak ada itu maka akan sulit. Tapi yang paling penting support system juga Ya, harus itu nomor satu. berhubungan. Kalau kita nggak ada support system, nggak ada yang support, kalau kita itu susah lah. Itu juga harus. Jadi pastikan memilih pasangan yang benar. Pastikan pasangan yang mengerti kita. Nah. Itu loh, karena kita nggak sama. Saya sama Dimana. Jadi cari Iya. pasangan yang ngerti lu, ngerti gue. Karena semua orang beda. Nggak harus ributin Nggak kan? usah. Pokoknya begitu pasangan yang ngerti kita, kita akan melakukan yang kita sukai. Kalau kita sukain, orang jadi suka. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi PR-nya banyak, tapi ini adalah kunci sukses dan tips ala Mbak Nelly untuk networking yang bisa sustain ya. 25 tahun dipercaya Ya. sebagai seorang yang sudah memberi Tadinya cuma kontribusi. ikutan doang, terus diajak masuk, terus ternyata keterusan deh. Tapi suka. Karena kita senang melakukannya. Kayaknya senang aja membantu orang, support orang gitu. Jadi orang kalau senang itu nggak akan berat hati. Iya, Melangkahnya pun ringan. Benar. Kayak ibu saya bilangnya gitu juga Mbak Nelly. Apapun yang kita senangin, mau ngapain yang kata orang, gila lu katanya. Kayak anak saya suka naik gunung, adiknya bilang, ih ngapain naik gunung capek, kalau dia suka naik gunung aja, kayak gitu loh. Oke, yang menurut lo berat belum tentu berat. Ah, loh. jadi berat itu Tergantung orang masing-masing. Gila ya, Mbak Nelly ini udah zen banget teman-teman. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif, harus kita ikutin cara hidupnya. Ingat ya, itu anak Gen Z semua Mbak Nelly di belakang layar nih, jadi kayaknya dia langsung ngomong gitu di belakang. Mungkin ketampar-tampar gitu ya, termasuk aku. Oke, kalau gitu kita udah pada segmen terakhir. Biasa kita ada satu pertanyaan pamungkas kepada narasumber kita hari ini. Kalau Mbak Nelly dikasih kekuatan superpower menjadi superhero, Mbak Nelly mau jadi apa dan ngapain? jadi apa ya? Kok jadi superhero? Ya, dikasih boleh pilih jadi superhero, mau jadi apa Mbak Nelly? Jadi apa ya? Saya jadi saya aja. Berarti Mbak Nelly udah self love teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Nice, karena jawabannya nggak berubah ya Mbak Nel? Enggak ya? Jadi saya aja cukup. Udah cukup tuh. Pokoknya saya bisa bantu orang udah seneng. Tuh. Kekurangannya ya biar aja, orang kan nggak ada yang sempurna. Banda itu. Yang penting kontribusi bermanfaat dan Kontribusi berfaedah untuk society. Dan nggak usah semua juga suka sama saya, nggak semua dapat nggak apa-apa. Teman-teman ingat begini caranya. Kalau ada pertanyaan itu lagi jawabnya gitu. Enggak, mau jadi diri saya. Karena saya sudah superhero untuk diri saya sendiri. Wey! Kayaknya anak Gen Z di belakang udah pada terinspirasi Mbak Nelly. Tinggal diimplikasi dan implementasi dan kontribusi nyata kepada society gitu. Aku mengucapkan terima kasih udah datang ke Kamar Komar Mbak Nelly. Ini adalah Kamar Komar, teman-teman kode marketing.
Spiritnya simple sama Mbak Nelly, kita ingin memberikan literasi yang membuat anak-anak muda bisa Iya. punya critical thinking Iya. aja. Sip. Gitu. Tepuk tangan, sampai ketemu lagi di Kamar Komar di episode selanjutnya dengan sumber-sumber yang inspiratif yang bisa membuka cakrawala kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. See you.